Ya, selamat pagi. Saya sedang berolahraga dan berada di satu hutan kota yang indah, tempatnya cukup baik untuk kita bisa berolahraga tetapi juga bisa merenungkan kehidupan. Nah, pagi ini saya bertemu Anda dan ingin berbicara tentang Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku itu sangat terkenal di dalam Mazmur pasal yang ke-23, dan banyak sekali orang yang menyukai Mazmur ini karena itu merupakan pengalaman hidup di dalam Tuhan, ya. Jadi peranan Tuhan yang sebagai gembala bagi Daud, karena memang Daud itu pernah menjadi seorang gembala domba yang real, ya. Dan dia juga setelah diangkat menjadi raja, dia tetap bersyukur dan memandang Tuhan itu sebagai gembala. Gembala yang bagaimana yang dimaksudkan di dalam Mazmur pasal yang ke-23 itu. Ternyata gembala yang memberikan jaminan-jaminan kehidupan. Ada beberapa jaminan di dalam Mazmur 23. Yang pertama adalah jaminan pemeliharaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dia menjamin kebutuhan kehidupan kita. Apa yang kita butuhkan terjamin. Sehingga Daud mengatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Jadi Tuhan memenuhi segala keperluan secara jasmani. Tuhan sangat peduli, Tuhan memberkati. Karena memang dia sedang memelihara kita. Dia tahu kita ada di dalam dunia ini, dan di dalam dunia kita butuh makan, minum, pakaian, tempat tinggal, semua kebutuhan-kebutuhan kita. Allah peduli. Jadi Allah memperhatikan semua kebutuhan kita juga, saudara. Maka dia mengajarkan kepada murid-murid juga dalam Matius pasal yang ke-6. Jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Tapi kamu cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan begitu sangat peduli. Dalam perjanjian lama, Daud mengalami bagaimana Tuhan memperhatikan semua kebutuhan secara jasmani. Dan dalam perjanjian baru, Yesus mengajarkan murid-muridnya yang sudah terpanggil untuk melayani Tuhan, yang berkorban bersama dengan Tuhan, yang sedang dipersiapkan juga untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Dicari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Luar biasa. Maka kita tetap bernyanyi, mengakui dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu adalah gembala. Itulah jaminan yang pertama. Dia menjamin semua kebutuhan jasmani kita. Saudara, setiap hari orang bangun tidur, sudah mulai dengan aktivitas. Semua aktivitas terpusat kepada kebutuhan kehidupan jasmani. Ketahuilah Tuhan juga peduli itu. Dan hari ini juga dia bisa memberkati Anda. Hari ini juga dia bisa buat mujizat bagi Anda. Hari ini juga dia akan buka pintu berkat buat Anda. Hari ini juga dia dengar doa Anda. Jadi Anda sangat beruntung punya Tuhan yang adalah gembala, pemberi jaminan bagi kehidupan kita. Ya. Yang kedua, jaminan bagi ketentraman jiwa kita. Daud mengatakan, ia menyegarkan jiwaku. Saudara-saudara, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan jasmani itu kan hanya untuk tubuh daging kita. Dan bagaimana dengan jiwa kita, kepribadian kita, cara berpikir kita, perasaan kita, dorongan-dorongan, keinginan, kehendak, kemauan kita, saudara-saudara. Di dalam diri kita ini, saudara, terlalu banyak hal yang ada dalam pikiran kita. Dan jiwa kita tidak menjadi segar kalau jiwa kita berada dalam macam-macam tekanan. Ya. Ada beban pikiran yang banyak yang ada
Mungkin beban-beban kehidupan ini membuat kita kepikiran, berpikir, dan mungkin Anda semalam tidak bisa tidur dan hanya berpikir, pikiran terfokus kepada masalah-masalah yang berat dan mungkin belum terpecahkan. Perasaan Anda juga tercabik-cabik, tidak tenang dalam hidup Anda. Anda orang yang tidak tenang. Kenapa? Karena ada masalah-masalah yang belum terpecahkan. Dan inilah Tuhan itu memperhatikan bukan hanya tubuh kita, kebutuhan jasmani, tapi dia juga memperhatikan jiwa kita. Karena itu saudara-saudara, mari dengan jiwa yang semangat, jiwa yang penuh sukacita di dalam Tuhan. Dan Tuhan ingin pulihkan jiwa kita. Biarlah pikiran kita menjadi tenang, hati kita penuh damai, dan penuh energik untuk hadapi hari-hari hidup kita. Dan itulah Tuhan yang memberi jaminan. Yang kedua, yaitu bagi jiwa kita. Jaminan yang ketiga yaitu dia akan memberikan kelegaan selama-lamanya bagi kehidupan kita. Ingat bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Tapi kehidupan kita yang nanti dalam kekekalan. Dan Mazmur 23 mengatakan begini, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sepanjang masa, artinya selama-lamanya bersama dengan dia. Saudara dan saya tinggalkan dunia ini karena dunia penuh masalah tadi, dunia penuh dosa, membuat kita tertekan, terancam oleh macam-macam masalah. Tetapi saatnya kita akan lepaskan tubuh jasmani ini. Kita akan tinggalkan semua masalah ini dan tinggal bersama dengan dia di dalam kekekalan. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita untuk tetap semangat di dalam Tuhan. Oke? Itulah semangat hidup kita di dalam dia. Tuhan memberkati Anda semua. Oke, terima kasih.